Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Di hari ini, saya akan berbagi tentang problem solving strategy, suatu topik yang krusial di pendidikan mathematics. Tapi pada video ini masih sebatas introduction ya. Jadi saya memberi judul problem solving strategy as an introduction. Oke, saya mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan masalah? What is meant by a problem? A problem is a situation that confronts a person that requires resolution and for which the path to the solution is not immediately known. Or in bahasa Indonesia, saya bisa jelaskan bahwa masalah ini sebenarnya situasi yang dihadapi oleh seseorang yang sebenarnya perlu penyelesaian gitu ya. Dan untuk menyelesaikan itu tadi ya, untuk penyelesaiannya tidak bisa path atau jalan atau langkah-langkah yang diperlukan itu tidak bisa secara langsung diketahui. So it needs a process ya. Jadi butuh proses, butuh path, butuh step-step yang harus dilalui oleh pemecah masalah tadi supaya dapat menuju ke solusi yang diharapkan. Nah, sebenarnya ide pemecahan masalah atau problem solving sendiri itu sudah ada sejak sejak sebelum tahun 80 ya. Namun National Council of Teachers of Mathematics itu sudah mendiskusikan ya, membahas hal ini terkait dengan problem solving. NCTM Stanford-nya NCTM ya. NCTM ini semacam perkumpulan guru-guru matematika yang ada di US. Jadi ini organisasi yang saya rasa cukup kuat karena dia banyak sekali mengungkap beberapa hal ya, membuat banyak kebijakan-kebijakan yang dirujuk oleh banyak researcher, peneliti yang ada di dunia. Kemudian tahun 80 sudah menerima ya widely accepted curriculum and evaluation standard for school mathematics itu sebenarnya menerima problem solving as major curricular thrust. Jadi core-nya dari kurikulum dan standar evaluasi itu sudah establishkan itu sejak tahun 1980. Nah, bagaimana sih problem solving atau pemecahan masalah itu dapat difikirkan? Jadi selama ini mungkin beberapa pandangan itu berpikir bahwa problem solving itu hanya sebatas subjek untuk dipelajari ya, atau approach pendekatan pada suatu masalah. Jadi selama ini yang saya dapatkan ketika saya bersama dengan mahasiswa baru gitu ya, ketika saya tanya dengan apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah, selalu yang terfikir adalah, oh ini ada soal nih, ada masalah nih, dan saya perlu menyelesaikan. Ya, diselesaikan. Jadi sebatas itu. Namun sebenarnya problem solving sendiri itu adalah subject for study, ya, in and of itself. Jadi itu sebenarnya juga hal yang dipelajari gitu loh. Belajar dalam menyelesaikan masalah. Problem solving sendiri benar seperti apa yang berada di masyarakat, bahwa ada suatu pendekatan terhadap masalah tertentu. Nah, yang ketiga ini yang jarang atau mungkin saat ini sudah mulai menjadi attention ya. Problem solving adalah way of teaching. Jadi nanti akan ada video saya selanjutnya yang akan membahas tentang problem solving is a way of teaching. Nah, dari tiga tipe ini, sebenarnya sebagai guru harus fokus ya, punya perhatian yang lebih pada kemampuan mereka sendiri untuk menjadi pemecah masalah.
Teacher must focus their attention on their own ability to become problem solver. Ya, jadi dia harus bisa menghadapi semuanya untuk menjadi problem solver. Nah, saya share beberapa secara ringkas dulu ya. Sebenarnya ada beberapa problem solving strategies yang bisa diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah working backwards, kemudian finding a pattern. The third one is adapting a different point of view. Yang keempat adalah solving a simpler analog problem. The fifth one is considering extreme cases. The sixth one, making a drawing. 7, intelligent guessing and testing. 8, accounting for all possibilities. 9, organizing data. And 10, logical reasoning. These 10 are problem solving strategies. And ini adalah contoh masalah, ya, contoh masalah yang nanti kita lihat bagaimana sebenarnya strategi yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya ini terjadi. Jadi misalnya ini ada 9 box ya, kotak. Kita minta misalnya siswa itu untuk menuliskan angka 1 sampai 9 dalam kotak ini sedemikian sehingga jumlah dari masing-masing baris ya, masing-masing baris, kolom dan diagonalnya itu harus sama. Nah, ketika menyelesaikan mendapatkan masalah seperti ini, pasti akan berpikir bahwa 1, kalau saya bisa tulis ini adalah 1 sampai 9 gitu ya. Jadi siswa atau pemecah masalah or problem solver akan berpikir, saya akan menggunakan logical reasoning saya. Saya akan menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3, 4, 5, tambah 6, teruslah sampai tambah 9. Oh, ternyata 45 gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya dalam satu baris itu ada harus mempunyai jumlah yang sama, maka setiap masing-masing baris ini akan kita bagi 3. Oh, ternyata 15 gitu. Jadi masing-masing baris ini harus harus mempunyai jumlah yang sama, maka setiap baris harus mempunyai jumlah 15. Nah, bisa jadi next step kita adalah kita ada siswa yang melakukan, kalau saya boleh bilang, intelligent guessing and testing. Jadi menebak-nebak dan tes misalnya. Jadi bisa ada beberapa siswa yang melakukan strategi tersebut. Tapi ada juga yang saya juga melakukan guessing and testing but with additional logical reasoning ya. Contoh nih yang ekstrim saja, kita buat ekstrim bahwa bisa nggak ya 9 itu ada di center, di tengah. Dan kalau dijumlah ketika 9 ada di tengah, maka jumlahnya untuk masing-masing baris akan lebih dari 15. Oh, berarti 9 nggak bisa ada di center. Ya kan? Nah, bagaimana kalau 6? 6, 7, 8. Oh, sama. 6, 7, 8 tidak. So, 9 tidak bisa. Ya. Bagaimana 6, 7, 8? Dia tidak juga bisa ada di center. Nah, dari sini kita akan punya guessing ya. Jadi nebaknya juga bukan tebak-tebak yang tidak ada pola gitu ya. Nah, bisa jadi misalnya kita ambil 5. Ya. Guessing saya 5 gitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan using intelligent guessing and testing. Kita lihat. Nah, kalau 5 bisa jadi
kita akan misalnya menggunakan 1 di sini. Kalau 6 ini ya, berarti sini 9, 15. Kemudian, atau misalnya kita punya another box. Oh, and make it smaller. Oops. Saya punya, katakanlah masih center 5. Kalau saya taruh 1 di sini, ini 9. Oke. Kalau 7 tidak bisa ada di baris dan kolom yang sama dengan 1. Karena kalau dia ada, maka jumlahnya yang satunya kan akan membutuhkan 7. Oke, wrong. Bagaimana kalau 8? Oke, 8 bisa, misalnya. 9, maka di sini 6. Nah, kemudian apa lagi? Kita masih ada 2 yang harus kita tuliskan di pojok ya, corner ini. 85 kita bisa tuliskan di sini 13, sini 2, di sini 4. Gitu. Nah, oke, we have here 357. Kalau kita mau buat lebih besar di sini, oke, 8, 1, 6, 3, 5, 7, 4, 9, 2. Oops, 2. Nah, ini kita lakukan atau siswa lakukan kan lewat yang disebut sebagai guessing tadi ya, guessing, kemudian logical reasoning-nya. Tetap ada logical reasoning dalam pemecahan masalah. Namun akan berbeda ya jika misalnya dari awal ketika dinyatakan bahwa jumlah dari setiap baris, setiap kolom, setiap diagonal itu adalah 15, maka kita akan bisa mendata semua kemungkinan dari bilangan-bilangan yang jadi ada 3 bilangan. Kita bisa data semua kemungkinan 3 bilangan kalau dijumlah adalah 15. Mungkin dengan melakukan pendataan, oke, 159 misalnya. 267. 168. Ya. 249. 2, oops. Kok nggak bisa? 249. 258 misalnya, kemudian 348, 357, 456. Nah, misal seperti ini. Ya, kita bisa melakukan pendataan ya, bukan guessing lagi gitu. Jadi akan ada banyak alternatif ya, strategi untuk mencapai solusi dari masalah yang kita bisa bilang terbuka ini. Nah, itu tadi salah satu contoh masalah dan solusinya. Dan dari yang tadi diilustrasikan, ada 3 possible step ya, langkah-langkah yang mungkin, ada logical reasoning, kemudian using intelligence, guessing and testing, atau bisa jadi organizing the data. Oke, kita akan sambung lagi di video selanjutnya untuk strategies for problem solving in more detail. Thank you for watching. Assalamualaikum.